Om Swastiastu, selamat pagi untuk Ibu dosen, dan selamat pagi untuk teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 13, yang dimana hari ini kami akan membawakan materi presentasi mengenai konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Yang dimana kami beranggotakan dua orang, yaitu saya sendiri, Imade Budi Darmawan, dengan nomor absen 26, akhiran NIM 298. Dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nikadek Tiara Indah Wicaksani dengan nomor absen 25 atau NIM akhir 295. Baik, adapun pokok pembahasan pada kelompok kami hari ini, yaitu kami membawakan 5 sub pembahasan, yaitu yang pertama, pengaruh kepemilikan non-pengendali, yang kedua, yaitu penyusunan neraca konsolidasi sesaat setelah akuisisi kepemilikan pengendali, yang ketiga, yaitu konsolidasi setelah akuisisi kepemilikan pengendali, yang keempat, penghentian konsolidasi, yang kelima, yaitu perlakuan untuk laba komprehensif lainnya. Untuk materi yang pertama, akan dibawakan oleh rekan saya sendiri, yaitu Indah. Waktu dan tempat saya dipersilakan. Baik, terima kasih. Izin untuk memaparkan materi pertama, yaitu mengenai laba konsolidasi. Laba konsolidasi adalah selisih antara pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi konsolidasi, tanpa memasukkan transaksi antar perusahaan. Laba ini terdiri dari laba induk perusahaan dari operasinya sendiri, ditambah laba bersih setiap anak perusahaan yang dikonsolidasi setelah penyesuaian penghapusan selisih. Jika seluruh anak perusahaan dimiliki sepenuhnya oleh induk, maka seluruh laba konsolidasi menjadi milik perusahaan induk atau kepentingan pengendali. Namun, jika anak perusahaan yang tidak dimiliki sepenuhnya, sebagian laba bersih konsolidasi akan diberikan kepada pemegang saham non-pengendali. Dan dalam hal ini, laba yang didistribusikan kepada kepentingan non-pengendali dikurangi dari laba bersih konsolidasi untuk memperoleh laba bersih yang didistribusikan kepada kepentingan pengendali. Laba untuk kepentingan non-pengendali didasarkan pada bagian proporsional dari laba bersih anak perusahaan tersebut. Dan laba bersih anak perusahaan dibagi antara perusahaan induk dan pemegang saham non-pengendali yang berdasarkan diklamnya proporsional mereka hanya pada laba anak perusahaan tersebut. Dan jika ada penghapusan perselisihan selama periode tersebut, maka bagian kepentingan non-pengendali dari penghapusan tersebut harus dikurangi dari bagian laba mereka. Next. Nah, sebagai contoh perhitungan alokasi laba bersih konsolidasi, contohnya itu dapat diasumsikan bahwa PT Pustaka memberikan 80% saham PT Buritan, yang sebesar 80% dari total nilai buku PT Buritan. Selama tahun 2000X1, PT Buritan melaporkan laba bersih sebesar 25 juta, sedangkan PT Pustaka melaporkan laba bersih sebesar 120 juta, termasuk metode ekuitas dari PT Buritan sebesar 20 juta rupiah atau di mana itu 25 juta dikalikan dengan 0,80, di mana laba bersih konsolidasi untuk tahun 2000X1 itu dihitung dan dialokasikan sebagai berikut. Laba bersih PT Pustaka sebesar 120 juta rupiah dikurangi dengan laba metode ekuitas dari PT Buritan sebesar 20 juta rupiah menghasilkan laba bersih PT Buritan sebesar 25 juta rupiah yang kemudian ditambahkan dengan laba bersih yang kemudian laba bersih PT Buritan itu akan dikurangi dengan mengurangi laba bersih pada konsolidasi. Laba bersih PT Buritan itu, mohon maaf saya ulangi, laba bersih PT Buritan menghasilkan laba bersih PT Buritan sebesar 25 juta rupiah. Lalu laba bersih konsolidasi sebesar 125 juta rupiah, yang mana menghasilkan laba distribusi ke kepentingan pengendali 25 juta dikali 20% yang sama dengan 5 juta rupiah. Maka laba didistribusikan ke kepentingan pengendali itu sebesar 120 juta rupiah. Lalu berikutnya itu ada saldo laba konsolidasi. Saldo laba konsolidasi dilaporkan dalam posisi keuangan konsolidasian, tidak sepenuhnya konsisten dengan perhitungan laba bersih konsolidasi. Saldo laba ini menunjukkan bagian laba laba entitas konsolidasi yang tidak didistribusikan kepada pemegang saham induk. Ini dihitung dengan menambahkan bagian induk dari laba bersih kumulatif anak perusahaan sejak akuisisi ke saldo laba induk dari operasinya sendiri dan mengurangkan bagian induk dari penghapusan selisih. Saldo laba yang terikat dengan pemegang saham non-pengendalian anak perusahaan dilaporkan dalam jumlah kepentingan non-pengendalian di bagian akuisisi dari laporan posisi keuangan konsolidasian. Dengan demikian, saldo laba konsolidasi lebih konsisten dengan teori perusahaan induk daripada pendekatan entitas yang digunakan dalam perhitungan laba bersih konsolidasi.
Contohnya saldo laba konsolidasi dapat diasumsikan PT Pustaka membeli 80% saham dari PT Buritan pada tanggal 1 Januari tahun 2001 yang mencatat investasi menggunakan metode ekuitas, di mana laba bersih dan dividen yang diperoleh dan diumumkan oleh PT Pustaka dan PT Buritan selama 2 tahun terakhir setelah akuisisi dapat dilihat pada slide. Yang mana saldo laba per 1 Januari tahun 2001 pada PT Pustaka itu sebesar Rp400 juta dan pada PT Buritan itu sebesar Rp250 juta. Lalu laba bersih pada tahun 2001 di PT Pustaka itu sebesar Rp120 juta dan pada PT Buritan itu sebesar Rp25 juta. Lalu dividen pada tahun 2001 pada PT Pustaka itu sebesar Rp30 juta, sedangkan pada PT Buritan itu sebesar Rp10 juta, yang mana saldo laba pada tahun 31 Desember 2001 pada PT Pustaka itu sebesar Rp400 juta, yang mana Rp400 juta itu dihasilkan dari saldo laba per 1 Januarinya yang ditambah dengan laba bersihnya lalu dikurangi dengan dividen yang sebesar Rp30 juta, maka menghasilkan saldo laba sebesar Rp400 juta. Lalu untuk PT Buritan, saldo laba pada per 31 Desember tahun 2001 itu sebesar Rp265 juta, yang mana itu dihasilkan dari saldo laba per 1 Januari yang dikurangi laba bersih dan mohon maaf saya ulangi, di mana saldo labanya itu dihasilkan dari saldo laba per 1 Januari yang ditambah dengan laba bersih lalu dikurangi dividen sebesar Rp10 juta. Nah, setelah itu terdapat laba bersih pada tahun 2001 di mana PT Pustaka itu sebesar Rp148 juta yang dikurangi dengan dividen lalu dikurangi dividen tahun 2001 pada PT Pustaka itu sebesar Rp30 juta yang menghasilkan saldo laba 31 Desember tahun 2002 itu sebesar Rp608 juta. Sedangkan pada PT Buritan, saldo laba pada tahun 2002 itu sebesar Rp35 juta dan yang lalu dikurangi dengan dividen pada tahun 2002 itu sebesar Rp20 juta yang menghasilkan saldo laba per 31 Desember 2002 itu sebesar Rp290 juta. Lalu, maka saldo laba konsolidasi pada tanggal 30 Desember tahun 2002, 2 tahun setelah tanggal kombinasi bisnis dihitung sebagai berikut. Saldo laba PT Pustaka pada tanggal 31 Desember 2001 itu sebesar Rp608 juta, yang mana ekuitas aktual dari PT Buritan sejak akuisisi Rp25 juta yang ditambahkan dengan Rp35 juta lalu dikalikan dengan 0,80 itu menghasilkan Rp48 juta, yang mana menghasilkan dari saldo laba PT Pustaka dikurangi dengan ekuitas aktual itu menghasilkan saldo laba pada PT Pustaka yang dari hasil operasinya sendiri itu pada tanggal 31 Desember 2002 itu sebesar Rp560 juta. Dan pada bagian PT Pustaka atas laba bersih Buritan yang sejak diakuisisi itu akuisisi sebesar Rp60 juta dikalikan 0,80 yang menghasilkan Rp48 juta lagi. Lalu saldo laba pada PT Pustaka dari hasil operasinya sendiri akan ditambahkan bagian dari PT Pustaka atas laba bersih di PT Buritan sejak akuisisi, maka menghasilkan saldo laba konsolidasi per 31 Desember 2002 sebesar Rp608 juta. Berikutnya itu ada selisih. Dalam kombinasi bisnis, jika jumlah yang dibayar untuk mengakuisisi sebuah perusahaan lebih besar daripada nilai buku aset bersih teridentifikasi dari perusahaan yang diakuisisi, maka muncul selisih atau diferensial. Jika akuisisi saham dilakukan dan kurang dari 100% saham yang diakuisisi, maka selisih ini dibagi antara kepentingan pengendali dan non-pengendali. Biasanya selisih ini dibagi secara proporsional antara keduanya, tetapi ada situasi di mana pembagian ini tidak profesional, seperti ketika ada premi yang diasosiasikan dengan keuntungan pengendali. Berikutnya itu kepentingan non-pengendali. Pemegang saham
non-pengendali dari anak perusahaan yang dimaksud sebagian ditetapkan atas klaim atas pendapatan dan aset bersih perusahaan anak, meskipun anak perusahaan tersebut dikonsolidasikan dengan induk perusahaan. Dalam kondisi tanpa selisih dan transaksi antar perusahaan, bagian kepentingan non-pengendali dari pendapatan anak perusahaan adalah proporsional dari pendapatan yang tersedia untuk pemegang saham biasa. Misalnya, klaim kepentingan pengendali sebesar 20% atas pendapatan Rp25 juta di PT Buritan yang sebesar atau adalah Rp5 juta. Yang mana seperti contoh atau seperti gambar di slide, itu ada aset pada PT Buritan, di PT Induk terdapat aset, yang mana asetnya itu ada kas sebesar Rp40 juta, piutang dagang sebesar Rp75 juta, persediaan sebesar Rp100 juta, tanah sebesar Rp175 juta, lalu bangunan dan peralatan sebesar Rp800 juta, akumulasi penyusutan sebesar Rp400 juta yang menjadi pengurang dalam aset tersebut. Lalu yang terakhir itu ada investasi pada saham anak sebesar Rp319 juta. Maka total aset yang dimiliki PT Induk itu sebesar Rp1.100.000.000. Lalu pada PT Anak itu terdapat aset di mana kasnya sebesar Rp50 juta, piutang dagang sebesar Rp50 juta, persediaan sebesar Rp60 juta, tanah sebesar Rp40 juta, bangunan dan peralatan sebesar Rp600 juta, dan akumulasi penyusutan yang akan mengurangi jumlah di aset itu sebesar Rp300 juta, yang mana total aset di PT Anak itu sebesar Rp500 juta. Lalu, liabilitas dan ekuitas pemegang saham di PT Induk terdiri dari utang usaha sebesar Rp100 juta, obligasi sebesar Rp200 juta, saham biasa sebesar Rp500 juta, dan saldo laba sebesar Rp300 juta. Maka total liabilitas dan ekuitas pada PT Induk itu sebesar Rp1.100.000.000. Lalu, liabilitas dan ekuitas pemegang saham pada PT Anak itu tercatat utang usaha sebesar Rp100 juta, obligasi sebesar Rp100 juta, saham biasa sebesar Rp200 juta, dan saldo laba sebesar saya ulangi, saham biasa sebesar Rp200 juta, saldo laba sebesar Rp100 juta, yang mana total liabilitas dan ekuitas dari PT Saham Anak itu sebesar Rp500 juta. Next. Lalu berikutnya itu ada format kertas kerja. Klaim kepentingan non pengendali atas aset bersih anak perusahaan dinilai berdasarkan nilai wajar pada tanggal kombinasi bisnis, dan jumlah ini mencerminkan saham proporsional dari total nilai wajar anak perusahaan pada tanggal tersebut, meskipun berbeda dalam beberapa kasus. Setelah dinilai klaim kepentingan non pengendali meningkat setiap periode dengan bagian proporsional dari pendapatan tidak didistribusikan anak perusahaan, maka dikurangi dengan bagian dari perselisihan yang dituliskan. Dan klaim ini dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian di bagian bawah ekuitas pemegang saham. Next. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Oke, apakah suara Anda masuk? Sudah masuk ya? Sudah. Baik, saya izin untuk melanjutkan materi mengenai penyusunan neraca konsolidasi sesaat setelah akuisisi kepemilikan pengendali. Untuk materi bagian yang pertama, yaitu terdapat proses konsolidasi untuk anak perusahaan dengan kepemilikan mayoritas sama dengan anak perusahaan kepemilikan penuh. Hanya saja klaim pemilik non-pengendali atau kepemilikan minoritas harus dimasukkan. Kita mengasumsikan bahwa PT Indo ini membeli 80% saham biasa yang beredar dari PT Anak seharga 310 juta. Yang di mana situasi kepemilikannya dapat digambarkan seperti pada contoh di bawah ini, yaitu biaya perolehan investasi sebesar 310 juta, yang di mana nilai buku saham biasa PT Anak sebesar 200 juta, dan saldo laba PT Anak sebesar 100 juta, yang dimana kalau itu dijumlahkan totalnya itu 300 juta. Dengan kepemilikan PT Induk sebesar 80%, jadinya 300 juta ini dikali dengan 0,8, yang dimana mendapatkan hasil sebesar 240 juta. Setelah itu terdapat diferensial sebesar 70 juta. Diferensial ini didapat dari biaya perolehan investasi dikurangi kepemilikan PT Induk sebesar 80%. Adapun gambarannya yaitu investasi PT Induk sebesar 80% dan kepemilikan non pengendali sebesar 20% terhadap saham yang beredar.
PT Induk mencatat akuisisi saham PT Anak dengan ayat jurnal, yaitu investasi pada saham PT Anak sebesar 310 juta, pada kas sebesar 310 juta. Total nilai buku saham PT Anak sebesar 300 juta, total ekuitas PT Anak. Karena PT Induk membeli hanya 80% saham PT Anak, nilai buku saham yang dibeli adalah 240 juta. Dan total harga beli yang dibayar PT Induk sebesar 310 juta, yang dimana menghasilkan diferensial sebesar 70 juta, berupa perbedaan antara harga beli dan nilai aset yang diperoleh. Next. Kemudian, adapun neraca PT Induk dan PT Anak 1 Januari 20X1 sesaat setelah penggabungan, yaitu di aset pada PT Induk terdapat total aset sebesar 1 miliar 100 juta, yang dimana di situ memunculkan akun yaitu investasi pada saham PT Anak sebesar 310 juta. Dan total aset di PT Anak terdapat saldo yaitu 500 juta. Kemudian adapun utang dagang dari PT Induk sebesar 100 juta dan PT Anak 100 juta. Terdapat obligasi sebesar 200 juta di PT Induk dan di PT Anak sebesar 100 juta. Adapun saham biasa yang terdapat pada PT Induk yaitu 500 juta dan di PT Anak sebesar 200 juta. Sehingga saldo labanya yaitu 300 juta di PT Induk dan di PT Anak sebesar 100 juta. Yang dimana total kewajiban dan ekuitas dari PT Induk sebesar 1 miliar 100 juta dan PT Anak sebesar 500 juta. Adapun nilai aset-aset tertentu dari PT Anak yaitu nilai buku pada persediaan sebesar 60 juta, tanah sebesar 40 juta, bangunan dan peralatan sebesar 300 juta, yang dimana dikalkulasikan terdapat nilai buku sebesar 400 juta. Adapun nilai wajarnya yaitu pada persediaan sebesar 65 juta, tanah sebesar 50 juta, dan bangunan dan peralatan sebesar 360 juta, yang dimana kalkulasi totalnya yaitu 475 juta pada nilai wajar. Sehingga dapat dihitung dari kenaikan nilai wajarnya yaitu 5 juta pada persediaan, tanah sebesar 10 juta, bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, yang dimana totalnya yaitu 75 juta. Adapun 80% bagian kepemilikan PT Induk, yang dimana totalnya 80% dari 75 juta, didapatkan hasil sebesar 60 juta. Atas aset PT Anak, jadi hanya 60 juta, 75 juta dikali dengan 80% dari harga beli yang terkait dengan kenaikan nilai aset PT Anak. Dengan 60 juta diferensial itu dialokasikan ke aset yang dapat diidentifikasi PT Anak, sisanya sebesar 10 juta, yaitu 70 juta dikurangi dengan 60 juta, diatribusikan ke goodwill. Baik, selanjutnya yaitu kertas kerja neraca konsolidasi 1 Januari 20X1 tahun penggabungan usaha 80% pembelian di atas nilai buku. Yaitu didapat di kertas kerja pada akun-akun di sisi PT Induk dan PT Anak, yaitu yang dimana di sisi akun PT Induk memunculkan goodwill sebesar 10 juta dan investasi pada saham PT Anak sebesar 310 juta dan terdapat diferensial sebesar 70 juta pada posisi debit dan kredit. Kemudian terdapat total debit di PT Induk sebesar 1 miliar 500 juta dan di PT Anak sebesar 800 juta. Kemudian dikonsolidasikan antara saldo PT Induk dan PT Anak ini mendapatkan hasil sebesar 2 miliar 60 juta. Kemudian adapun di sisi liabilitas dan ekuitas pada PT Induk dan PT Anak yaitu utang dagang sebesar 100 juta di PT Induk dan di PT Anak sebesar 100 juta. Untuk obligasi sebesar 200 juta di PT Induk dan di PT Anak 100 juta. Di PT Induk terdapat saham biasa 500 juta, PT Anak 200 juta, saldo laba sebesar 300 juta dan di PT Anak terdapat saldo laba sebesar 100 juta. Sehingga total dari kredit PT Induk dan PT Anak yaitu 1 miliar 500 juta dan PT Anak 800 juta. Kemudian di sini juga dimunculkan kepemilikan non pengendali pada sesi kredit, yang dimana kepemilikan pengendali ini dieliminasi sebesar 60 juta. Dan di posisi eliminasi debit terdapat saldo total kreditnya yaitu 440 juta dan di sisi kreditnya yaitu 440 juta. Kemudian untuk saldo konsolidasinya terdapat saldo 2 miliar 60 juta rupiah. Kemudian ada pun ayat jurnal yang akan dimasukkan ke dalam kertas kerja yaitu eliminasi 2 yaitu saham biasa PT Anak sebesar 200 juta, saldo laba 1 Januari 100 juta dan diferensial 70 juta. Kemudian pada investasi pada saham PT Anak sebesar 310 juta, kepemilikan non pengendali 60 juta, yang dimana dengan catatan mengeliminasi saldo investasi awal dan memunculkan kepemilikan non pengendali. Kemudian untuk ayat jurnal E3 yaitu persediaan 4 juta, tanah 8 juta,
bangunan dan peralatan 48 juta, goodwill sebesar 10 juta, pada diferensial sebesar 70 juta, yang dengan catatan mengalokasikan diferensial. Adapun beberapa hal yang dapat saya garis bawahi di sini, yaitu yang pertama, nilai 60 juta ini dihitung dari 20% proporsi kepemilikan pemegang saham non pengendali atas nilai buku PT Anak sebesar 300 juta. Jumlah kepemilikan non pengendali ini tidak dipengaruhi oleh harga akuisisi yang dibayar oleh PT Indo dan keberadaan diferensial. Kemudian yang kedua, yaitu jumlah kepemilikan non pengendali sebesar 60 juta tidak diambil dari pembukuan induk maupun anak perusahaan. Ini dimasukkan dalam kertas kerja hanya melalui ayat jurnal eliminasi, yaitu ayat jurnal E2. Ayat jurnal ini adalah contoh bahwa ayat jurnal eliminasi tidak hanya menghapuskan saldo yang dibawa dari pembukuan masing-masing perusahaan terpisah, tetapi juga memunculkan pos baru di kertas kerja kepemilikan non pengendali. Ditempatkan dalam kertas kerja pada bagian paling bawah sisi kredit dan dijumlahkan mendatar ke kolom konsolidasi. Kemudian yang ketiga yaitu ayat jurnal E2 ini juga memunculkan diferensial sebesar 70 juta karena selisih lebih harga beli yang termasuk di dalam akun investasi dibanding bagian PT Induk atas nilai buku PT Anak. Ayat jurnal E3 ini mengalokasikan diferensial ke aset-aset PT Anak yang dapat diidentifikasi. Juga mengalokasikan 10 juta sisi diferensial ke goodwill. Kemudian next. Oke, untuk materi yang ketiga yaitu konsolidasi setelah akuisisi kepemilikan pengendali. Adapun yang pertama yaitu informasi laba dan dividen PT Induk dan PT Anak untuk tahun 20X1 dan 20X2. Untuk tahun 20X1 pada PT Induk terdapat laba operasi terpisah PT Induk sebesar 140 juta, kemudian terdapat laba neto PT Anak sebesar 50 juta, dan terdapat dividen di masing-masing PT Induk 60 juta, PT Anak 30 juta. Kemudian untuk tahun 20X2, laba operasi terpisah PT Induk sebesar 160 juta, laba neto PT Anak 75 juta, dan dividen di masing-masing PT Induk dan PT Anak itu 60 juta dan 40 juta. Terkait dengan aset di mana terdapat alokasi 70 juta diferensial pembelian yang tadi, mengasumsikan bahwa seluruh persediaan telah terjual di tahun 20X1. Bangunan dan peralatan mempunyai sisa masa ekonomis 10 tahun sejak tanggal penggabungan, dan metode penyusutan yang digunakan adalah garis lurus. Selanjutnya, asumsikan goodwill memiliki masa ekonomis 5 tahun dari tanggal penggabungan, serta asumsikan bahwa PT Induk mencatat akun investasi di PT Anak menggunakan metode ekuitas. Kemudian adapun yang pertama itu tahun penggabungan usaha, yang dimana penggabungan usaha PT Induk dan PT Anak ini terjadi pada awal tahun 20X1. Selanjutnya PT Induk mengakui laba dan dividen dari PT Anak selama tahun berjalan, dan laporan keuangan konsolidasi menggambarkan dua perusahaan seolah-olah menjadi satu perusahaan sepanjang tahun. Klaim induk hanya sebesar bagian laba dan dividen anak perusahaan, dan prosedur konsolidasi harus memasukkan klaim kepemilikan non pengendali. Dan next. Adapun ayat jurnal induk perusahaan itu PT Induk harus mengakui bagiannya atas laba neto dan dividen PT Anak. PT Induk mencatat ayat jurnal sebagai berikut selama tahun 20X1, yaitu yang pertama, investasi pada saham PT Anak sebesar 310 juta pada kas sebesar 310 juta. Kemudian ayat jurnal yang kedua yaitu kas sebesar 24 juta pada investasi pada saham PT Anak sebesar 40 juta. Yang mana ini mencatat dividen dari PT Anak yang tadi sebesar 30 juta dikalikan dengan kepemilikan PT Induk sebesar 80%. Kemudian yang ketiga yaitu investasi pada saham PT Anak sebesar 40 juta pada pendapatan dari anak perusahaan sebesar 40 juta. Yang dimana ini mencatat pendapatan dengan metode ekuitas sebesar 50 juta dikalikan dengan 80%. Kemudian adapun sebagai tambahan PT Induk harus menghapuskan sebagian diferensial pembelian. Yaitu yang pertama, pendapatan dari anak perusahaan sebesar 4 juta pada investasi pada saham PT Anak sebesar 4 juta. Yang dimana dengan catatan menyesuaikan laba atas diferensial yang terkait pada persediaan yang telah terjual. Kemudian jurnal selanjutnya yaitu pendapatan dari anak perusahaan sebesar 4.800 pada investasi pada saham PT Anak sebesar 4.800. Ini mengamortisasi
diferensial yang terkait dengan bangunan dan peralatan sebesar 48 juta dibagi dengan masa ekonomisnya yaitu 10 tahun. Kemudian ayat jurnal yang selanjutnya yaitu pendapatan dari anak perusahaan sebesar 2 juta pada investasi pada saham PT anak sebesar 2 juta. Ini mengamortisasi diferensial yang terkait pada goodwill, yang dimana nilai goodwill sebelumnya yang diatribusikan yaitu 10 juta dibagi dengan nilai ekonomisnya sebesar 5 tahun. Kemudian ayat jurnal yang selanjutnya yaitu pendapatan dari anak perusahaan sebesar 29.200.000 pada dividen yang diumumkan sebesar 24 juta, investasi pada saham PT anak sebesar 5.200.000. Ini mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Kemudian ayat jurnal eliminasi selanjutnya yaitu pendapatan untuk kepemilikan non pengendali sebesar 10 juta dengan dividen yang diumumkan 6 juta dan investasi pada saham PT anak sebesar 4 juta. Ini mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Kemudian ayat jurnal selanjutnya yaitu saham biasa PT anak sebesar 200 juta, saldo laba 1 Januari 100 juta, dan terdapat diferensial sebesar 70 juta. Pada investasi pada saham PT anak sebesar 310 juta dan kepemilikan non pengendali sebesar 60 juta. Ini mengeliminasi saldo investasi awal yang dilakukan oleh PT Induk kepada PT anak sebesar 310 juta. Kemudian tiga jurnal pertama ini di atas kertas kerja ini mengeliminasi laba dan dividen dari anak perusahaan yang dicatat oleh PT Induk, mengeliminasi akun investasi serta akun ekuitas pemegang saham PT anak dan memunculkan kepemilikan non pengendali bagian induk atas dividen yang diumumkan oleh anak perusahaan selama periode berjalan. Ayat jurnal eliminasi yang ke-11 ini memunculkan bagian kepemilikan non pengendali atas laba anak perusahaan sebesar 50 juta dikalikan dengan 20% dan mengakui kenaikan kepemilikan non pengendali selama tahun 20X1. Kenaikannya yaitu 4 juta dalam klaim pemegang saham non pengendali pada periode berjalan termasuk di dalam saldo yang dialokasikan di kepemilikan non pengendali bagian neraca paling bawah kertas kerja. Kemudian perhatikan bahwa jumlah laba yang dialokasikan untuk kepemilikan non pengendali dalam ayat jurnal E11 didasarkan hanya pada laba neto PT anak dan tidak dipengaruhi oleh berbagai penghapus bukuan diferensial. Kemudian untuk ayat jurnal eliminasi yang ketiga yaitu E12 menghapus saldo ekuitas pemegang saham anak perusahaan dan akun investasi perusahaan pada awal periode serta munculkan klaim pemegang saham non pengendali awal periode. Karena harga beli investasi melebihi nilai buku. Diferensial pembelian muncul sebagai penyeimbang dalam ayat jurnal. Diferensial ini yang dimunculkan dalam ayat jurnal ini merepresentasikan jumlah yang belum diamortisasi pada awal periode. Karena penggabungan usaha yang terjadi pada hari pertama tahun 20X1, jumlahnya sama dengan jumlah diferensial pada tanggal penggabungan 70 juta. Pada tanggal penggabungan sebesar 70 juta rupiah. Akun diferensial merupakan akun sementara atau clearing account di kertas kerja dan dimasukkan di bagian neraca dalam kertas kerja pada bagian aset paling bawah. Kemudian untuk kepemilikan non pengendali yang dikreditkan sebesar 60 juta, yang dimana ini didapatkan dari nilai buku saham PT Anak sebesar 300 juta dikalikan dengan kepemilikan non pengendali sebesar 20%. Dalam ayat jurnal E12 ini menunjukkan bahwa 20% ekuitas pemegang saham PT Anak pada awal tahun. Total kepemilikan non pengendali sebesar 64 juta pada akhir periode berdasarkan nilai buku yang berdasari aset neto anak perusahaan dan tidak dipengaruhi oleh jumlah yang dibayar induk dalam pembelian saham anak perusahaan. Baik, di sini terdapat 3 ayat jurnal eliminasi tambahan yang diperlukan untuk mengalokasikan dan menurunkan nilai diferensial. Yaitu yang pertama, untuk ayat jurnal E13 melanjutkan dari ayat jurnal yang tadi, yaitu terdapat beban harga pokok penjualan sebesar 4 juta, tanah 8 juta, bangunan dan peralatan sebesar 48 juta, dan goodwill sebesar 10 juta pada nilai diferensial sebesar 70 juta. Ini mengalokasikan untuk diferensial. Kemudian jurnal E14 ini terdapat akun beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 4.800.000 yang dimana ini mengamortisasi diferensial yang terkait dengan bangunan dan peralatan yang dimana nilai sebelumnya itu 48 juta dibagi dengan nilai ekonomisnya sebesar 10 tahun. Kemudian untuk jurnal E15 terdapat akun beban amortisasi pada goodwill sebesar 2 juta rupiah yang dimana ini mengamortisasi diferensial yang terkait dengan goodwill yang dimana nilai goodwill sebelumnya itu 10 juta dibagi dengan nilai ekonomisnya sebesar 5 tahun.
Adapun beberapa catatan yang di sini yaitu ayat jurnal E13 ini mengalokasikan nilai awal diferensial ke akun-akun aset dan beban yang tepat berdasarkan sisi dengan nilai wajar. Kemudian yang kedua itu karena seluruh persediaan yang dimiliki pada tanggal penggabungan usaha sudah terjual selama tahun berjalan, 4 juta diferensial yang terkait dengan persediaan dialokasikan langsung ke beban harga pokok penjualan. Kemudian biaya persediaan untuk entitas konsolidasi dipandang 5 juta lebih tinggi dan biaya menurut anak perusahaan dan tambahan biaya ini termasuk ke dalam beban harga pokok persediaan konsolidasi. Kemudian untuk diferensial yang dialokasikan ke aset yang dapat disusulkan ke goodwill dalam ayat jurnal E13 ini harus dibebankan sebagai beban penyusutan dan beban amortisasi selama sisa masa ekonomis aset-aset tersebut. Dari sudut pandang konsolidasi, tambahan pembayaran induk adalah bagian total biaya atas aset yang dapat disusutkan goodwill. Penyusutan sudah dicatat di pembukuan anak berdasarkan biaya awal aset di anak perusahaan dan nilainya terbawa ke dalam kertas kerja konsolidasi. Penyusutan dan amortisasi atas tambahan biaya dari aset-aset tersebut dari sudut pandang entitas konsolidasi dimasukkan ke dalam kertas kerja konsolidasi melalui ayat jurnal E14 dan E15. Kemudian untuk selisih antara harga total beli yang dibayar PT Induk 310 juta dan nilai wajar yang aset itu yang teridentifikasi sebesar 300 juta diasumsikan sebagai pembayaran atas kelebihan menghasilkan laba PT Anak. CC ini dimasukkan ke dalam ayat jurnal E13 sebagai goodwill sebesar 10 juta. Baik, adapun kertas kerja dengan metode ekuitas untuk laporan keuangan konsolidasi tahun penggabungan usaha dengan 80% pembelian di atas nilai buku. Kemudian untuk akunnya di PT Induk dan PT Penjualan, di sisi kredit terdapat beban harga pokok penjualan sebesar 170 juta di PT Induk dan di PT Anak sebesar 115 juta dan penyusutan dan amortisasi. Nah, bisa stop nggak? Nah, salah pun. Baik, selanjutnya di sini terdapat kertas kerja konsolidasi tahun penggabungan usaha. Pada tanggal 31 Desember 2021, kertas kerja metode ekuitas untuk laporan keuangan konsolidasi tahun penggabungan usaha dengan 80% pembelian di atas nilai buku. Terdapat beberapa ayat jurnal, yaitu ayat jurnal eliminasi yang pertama, untuk mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Itu terdapat pada ayat jurnal nomor 10, yaitu pendapatan dari anak perusahaan sebesar 29 juta 200 ribu rupiah ini dialokasikan pada PT Induk sebesar 29 juta 200. Dan letaknya itu pada kolom eliminasi terletak pada kolom debit. Kemudian yang kedua itu mengalokasikan pendapatan untuk kepemilikan non pengendali. Ini terdapat pada ayat jurnal nomor 11, yaitu pendapatan untuk kepemilikan non pengendali sebesar 10 juta terletak pada kolom eliminasi di kolom debit. Yang dimana pendapatan untuk kepemilikan non pengendali ini mengurangi saldo dari konsolidasi PT Induk dan PT Anak sebesar 10 juta. Kemudian untuk ayat jurnal eliminasi yang ke-12, yaitu mengeliminasi saldo investasi awal. Terdapat pada ayat jurnal E12, yaitu saldo laba 1 Januari di PT Induk terdapat 300 juta dan di PT Anak terdapat 100 juta, yang dimana saldo awal di PT Anak 100 juta ini dieliminasi dan terletak di kolom debit, yang dimana nantinya munculkan saldo investasi awal PT Induk pada kolom konsolidasi. Kemudian selanjutnya itu ayat jurnal E13, yang dimana ayat jurnal E13 ini mengalokasikan saldo awal diferensial. Saldo awal diferensial ini dialokasikan kepada tanah sebesar 8 juta, bangunan dan peralatan sebesar 48 juta, dan pada goodwill sebesar 10 juta. Kemudian ayat jurnal selanjutnya yaitu mengamortisasi diferensial yang terkait dengan bangunan dan peralatan. Ini dapat dilihat pada ayat jurnal nomor 14, yang dimana alokasinya itu yaitu sebesar 2 juta pada goodwill dan 70 juta pada diferensial dan 4 juta 800 pada akumulasi penyusutan. Kemudian yang selanjutnya itu E15, yang dimana mengamortisasi diferensial yang terkait pada goodwill. Ini juga memunculkan pada kolom diferensial sebesar 70 juta. Sehingga nantinya saldo total dari PT Induk dan PT Anak ini yaitu 1.659.200.000 rupiah pada PT Induk dan pada PT Anak sebesar 840 juta. Kemudian untuk kolom eliminasi di debit 488.500.000 rupiah dan di kredit sebesar 488.500.000 rupiah, dan untuk saldo konsolidasi sebesar 2.248 juta rupiah. Baik, demikianlah penyampaian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan materi keempat, yaitu mengenai penghentian konsolidasi. Penghentian konsolidasi. Unit perusahaan yang telah termasuk
anak perusahaan dalam laporan keuangan konsolidasi sebelumnya harus mengabaikan induk perusahaan dari konsolidasi jika induk perusahaan tidak dapat lagi atau dapat menjalankan kendali atas anak perusahaannya. Dan kendali akan hilang untuk sejumlah alasan, misalkan seperti induk perusahaan melakukan persetujuan untuk melepaskan kendali atau induk perusahaan berada di bawah kendali pemerintah atau pembuat aturan lainnya. Nah, hal tersebut tertulis secara resmi pada PSAK 65 revisi tahun 2013 mengenai laporan keuangan konsolidasi, di mana akan saya jelaskan sebagai berikut. Next. Yang pertama, apabila perusahaan induk kehilangan kendali atas anak perusahaan dan tidak lagi memegang kepentingan saham di anak perusahaan yang lama, maka perusahaan induk tersebut harus mengakui keuntungan dan kerugian atas selisih antara hasil yang diterima dari kejadian yang mengakibatkan kehilangan kendali, misalnya seperti penjualan kepentingan, pengambilan alih anak perusahaan, dan mereka harus melanjutkan jumlah kepentingan saham induk perusahaan. Next, yang kedua, itu apabila perusahaan induk kehilangan kendali tetapi mempertahankan kepentingan saham non-pengendali pada anak perusahaan yang lama, maka perusahaan induk harus mengakui dalam pendapatan keuntungan atau kerugian atas selisih pada tanggal kehilangan kendali antara yang pertama, jumlah hasil yang diterima oleh perusahaan induk dengan hasil wajar kepentingan saham yang tersisa pada anak perusahaan yang lama, dan yang kedua, yaitu melanjutkan jumlah total kepentingan induk perusahaan pada anak perusahaan. Next. Contoh penghentian konsolidasi. Nah, sebagai contoh dapat kita asumsikan bahwa PT Induk menjual 3 kuartal dari 80% kepemilikannya di PT Anak pada tanggal 1 Januari tahun 2000X2 atau 20X2 senilai Rp246 juta, yang menyisakan kepemilikan 20% saham beredar di PT Anak. Pada tanggal tersebut, asumsikan bahwa nilai wajar PT Anak secara keseluruhan adalah Rp410 juta dan nilai tercatat 80% PT Induk di PT Anak yang di PT Induk pada PT Induk di PT Anak adalah sebesar Rp317.200.000 atau sebagaimana yang ditunjukkan sebelumnya di bab ini. Asumsikan bagian PT Induk yang tersisa 20% dari PT Anak adalah Rp82 juta. Di PT Induk menjual saham PT Anak akan maka PT Induk yang menjual saham PT Anak dapat dihitung sebagai berikut, di mana pada penerimaan kas dicatat Rp246 juta, yang mana nilai wajar kepentingan saham yang tersisa di PT Induk dan PT Anak itu sebesar Rp82 juta, yang akan menghasilkan Rp328 juta. Lalu, total kepentingan di PT Induk dan PT Anak pada tanggal penjualan itu sebesar Rp317 juta, yang mana akan menjadi pengurang yang menghasilkan keuntungan atas penjualan 60% kepentingan di PT Anak sebesar Rp10.800.000. Nah, maka PT Induk akan melaporkan keuntungannya sebesar Rp10.800.000 ini pada laba tahun 2000X2. Next. Materi yang kelima itu mengenai perlakuan untuk laba komprehensif lainnya. Next. Yang pertama itu modifikasi kertas kerja konsolidasi. Apabila induk perusahaan atau anak perusahaan mencatat pendapatan komprehensif lain, kertas kerja konsolidasi biasanya mencakup bagian tambahan untuk mendapatkan komprehensif lainnya. Bagian ini membantu menghitung jumlah pendapatan komprehensif lainnya akan dilaporkan, mengalokasikan bagian tersebut ke kepentingan non-pengendali jika ada, dan melaporkan jumlah akumulasi pendapatan komprehensif lainnya dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Jika tidak ada pendapatan komprehensif lain yang dilaporkan, maka bagian ini dapat dihilangkan. Namun jika ada, maka bagian ini biasanya ditempatkan di bagian bawah kertas kerja, yang mana modifikasi dalam kertas kerja ini melibatkan penambahan akun ekuitas pemegang saham untuk efek kumulatif dari pendapatan komprehensif lainnya. Next. Yang kedua, ayat jurnal penyesuaian yang biasanya dicatat oleh anak perusahaan. Sebagai contoh, transaksi pada tanggal 31 Desember tahun 2000X2, PT Anak mengakui peningkatan nilai wajar atas sekuritas yang tersedia untuk dijual yang dimilikinya dengan mencatat ayat jurnal penyesuaian sebagai berikut, di mana investasi pada sekuritas yang tersedia untuk dijual itu sebesar Rp10 juta pada debit, dan keuntungan investasi belum direalisasikan itu sebesar 10 juta pada kredit, yang mana dengan keterangan mencatat peningkatan nilai wajar sekuritas tersedia untuk dijual.
Lalu berikutnya itu yang ketiga itu ada ayat jurnal penyesuaian yang bisa dicatat oleh induk perusahaan. Yang mana sebagai contoh, transaksi pada tanggal 31 Desember tahun 2000X2, PT Induk secara terpisah mengakui bagian proporsional atas keuntungan yang belum direalisasikan anak perusahaan dari peningkatan nilai wajar sekuritas sekuritas yang tersedia untuk dijual, di mana catatannya itu investasi pada saham anak sebesar Rp8.000.000 di debit, pada laba komprehensif lainnya dari anak perusahaan, keuntungan yang belum direalisasikan itu sebesar Rp8.000.000 di kredit. Next. Lalu yang keempat itu ada kertas kerja konsolidasi tahun kedua setelah kombinasi bisnis. Kertas kerja untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian yang lengkap untuk tahun 2000X2 seperti yang diilustrasikan pada figur 5-12 tadi menunjukkan bahwa saldo akun investasi pada saham PT Anak yang lebih besar dari saldo pada figur 5-8 tadi karena adanya ayat jurnal nomor 17A, yang mana pada bagian profesional PT Induk sebesar Rp8.000.000 atas keuntungan yang belum direalisasikan PT Anak dimasukkan dalam bagian terpisah untuk mendapatkan komprehensif atau pendapatan komprehensif lainnya, dan anak perusahaan keuntungan belum direalisasikan dari investasi. Neraca saldo dari PT Anak yang berubah ini akan mencerminkan satu, pengurangan saldo kas karena akuisisi investasi, yang kedua, investasi pada sekuritas tersedia untuk dijual, dan yang ketiga, keuntungan yang belum direalisasikan atas investasi yang sebesar Rp10.000.000. Next. Lalu yang kelima itu ada prosedur konsolidasi, yang mana ayat jurnal eliminasi dari E18 sampai dengan E22 yang telah dijelaskan tadi itu yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi itu digunakan dalam penyusunan kertas kerja konsolidasi pada tahun 2000X2 yang diilustrasikan pada figur 5.8, yang mana jika ada pendapatan komprehensif lainnya, pendapatan induk dari anak perusahaan akan dieliminasi dengan ayat jurnal E18, dan bagian laba anak perusahaan akan dialokasikan ke kepentingan non pengendali dengan ayat jurnal E19 yang seperti terlihat pada figur 5-8 yang telah dijelaskan tadi. Lalu yang kedua, itu ada ayat jurnal E20 yang mana mengeliminasi saldo awal akun investasi dan saldo awal ekuitas pemegang saham anak perusahaan, yang mana ayat jurnal ini tetap tidak berubah, namun harus mencakup eliminasi saldo awal akumulasi pendapatan komprehensif lainnya dari anak perusahaan jika ada, karena akun tersebut dalam ekuitas memegang saham dan sebagian saldo yang sudah dialokasikan ke kepentingan non pengendali. Yang ketiga, itu ada ayat jurnal eliminasi E21 dan E22 yang terkait dengan selisih yang terkait dengan selisih yang terkait dengan selisih yang juga tidak berubah. Namun, dua ayat jurnal tambahan diperlukan untuk melakukan pendapatan komprehensif lainnya pada anak perusahaan, yang mana pertama di bagian proporsional dari pendapatan komprehensif lainnya, anak perusahaan yang dicatat oleh induk perusahaan dengan ayat jurnal 17A harus dieliminasi untuk menghindari perhitungan ganda sehingga ayat jurnal 17A akan dibalik dalam kertas kerja. Next. Nah, berikutnya itu ada prosedur konsolidasi. Lanjutan yang tadi yang mana yang di mana pendapatan komprehensif lainnya dari anak perusahaan itu sebesar Rp8.000.000 pada keuntungan yang belum direalisasikan dari mohon maaf, saya ulangi, di mana pencatatannya itu pada komprehensif lainnya dari anak perusahaan keuntungan yang belum direalisasi dari investasi sebesar Rp8.000.000 pada investasi pada saham anak yang sebesar Rp8.000.000 di kredit, yang mana dengan catatan atau keterangan mengeliminasi pendapatan komprehensif lainnya anak perusahaan. Yang kedua, bagian profesional dan pendapatan komprehensif lainnya anak perusahaan harus dialokasikan ke kepentingan non pengendali sebagaimana yang dilakukan atas laba bersih anak perusahaan, di mana pencatatannya itu pada komprehensif lainnya untuk kepentingan non pengendali sebesar Rp2.000.000 di debit, pada kepentingan non pengendalian sebesar Rp22.000.000 di kredit, dengan catatan atau keterangan mengalokasikan pendapatan komprehensif lainnya ke kepentingan non pengendali.
Izin melanjutkan materi yang keenam, eh, mengenai kertas kerja konsolidasi pendapatan komparasi pada tahun-tahun berikutnya. Di mana tiap tahun setelah tahun 2000X2, PT ANA akan menyesuaikan keuntungan yang belum direalisasikan atas investasi dalam pembukuannya untuk perubahan nilai wajar dalam sekuritas tersedia untuk dijual. Sebagai contoh, jika nilai Sebagai contoh, jika nilai investasi PT ANA meningkat sebesar 5 juta rupiah selama tahun 2000X3 atau 20X3, PT ANA akan meningkatkan nilai tercatat investasi pada sekuritas sebesar 5 juta rupiah dan mengakuinya sebagai elemen dari pendapatan kompresif lain pada tahun 2000X3 atau 20X3 sebagai keuntungan yang belum direalisasikan sebesar 5 juta rupiah. Dalam pencatatan metode ekuitas, PT Induk akan meningkatkan akun investasi pada saham PT Anak dan mencatat bagiannya sebesar 4 juta rupiah atas pendapatan kompresif lainnya anak perusahaan. Ayat jurnal dieliminasi yang diperlukan untuk menyusun kertas kerja konsolidasi pada tanggal 31 Desember tahun 2000X3 sama seperti ayat jurnal eliminasi normal yang termasuk nomor 1, E19, E21 sampai dengan B B. Selain itu, ayat jurnal eliminasi investasi normal seperti E22 akan dibuat untuk mengeliminasi saldo akumulasi pendapatan kompresif lain awal anak perusahaan yang sebesar 10 juta rupiah dan meningkatkan saldo kepentingan non-pengendali sebesar bagian proporsionalnya atas akumulasi pendapatan kompresif lain awal anak perusahaan, di mana itu sebesar 10 juta rupiah yang dikalikan dengan 0,20. Dan dua ayat jurnal yang dieliminasi tambahan E25 dan E26 juga akan diperlukan. Next. Nah, berikut ini adalah figur 5.13, di mana merupakan contoh laporan keuangan konsolidasi PT Induk dan PT Anak pada tahun 2000X2 yang termasuk pendapatan kooperatif lainnya. Yang mana di sebelah kiri itu terdapat laporan laba rugi konsolidasi dari PT Induk dan PT Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000X2. Yang mana terdapat penjualan sebesar 750 juta rupiah yang akan dikurangi dengan harga pokok penjualan sebesar 340 juta rupiah yang menghasilkan laba kotor sebesar 410 juta rupiah. Yang mana laba kotor ini akan dikurangi dengan beban yang terdiri dari penyusunan dan amortisasi sebesar 76.800 juta rupiah dan beban lainnya sebesar 105 juta rupiah. Yang mana total beban itu ada total total beban itu sebesar 181 juta rupiah, 181.800.000 rupiah. Yang mana yang mana laba kotor dikurangi beban itu menghasilkan 228.200.000 rupiah. Yang mana hasilnya akan dikurangi dengan pendapatan untuk kepemilikan non pengendali sebesar 15 juta rupiah, yang mana menghasilkan hasil akhir atau laba bersih konsolidasi sebesar 213.200.000 rupiah. Lalu pindah ke sebelah kanan itu adalah laporan saldo laba konsolidasi untuk saldo konsolidasi PT Induk dan PT Anak Perusahaan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2000X2, yang mana laba bersih konsolidasi tahun 2000X2 itu sebesar 213.200.000 rupiah. Dengan laba kompresif lainnya yang terdiri dari keuntungan yang belum direalisasikan dari anak perusahaan sebesar 10 juta rupiah dan laba kompresif lainnya untuk non pengendali sebesar 2 juta
Rp100.000, yang mana keuntungan yang belum direalisasikan pada anak perusahaan akan dikurangi dengan laba kompresif lainnya untuk non-pengendali yang menghasilkan sebesar Rp8 juta. Lalu hasil ini akan ditambahkan dengan laba bersih konsolidasi pada tahun 2000X2 yang mana akan menghasilkan laba kompresif konsolidasi akhir, yaitu sebesar 221.200.200.200.000 rupiah. Next. Sekian materi dari saya, akan saya kembalikan kepada Budi. Baik, demikianlah penyampaian materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian materi dan kesalahan yang kami perbuat baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Kami tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.